Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Indah Mayangsari. Saya di sini akan menjelaskan mengenai pengolahan limbah cair secara biologis. Menurut kamu, kenapa sih limbah cair harus diolah dulu? Kenapa nggak langsung dibuang saja? Soalnya kan bentuknya udah cair. Karena dapat mengganggu ekosistem di lingkungan. Limbah cair masih mengandung zat organik maupun kimiawi yang apabila dibuang langsung ke sungai dapat mengganggu kehidupan biota di sungai tersebut. Zat organik maupun kimiawi tersebut membutuhkan oksigen untuk menguraikan maupun mengoksidasi menjadi zat lebih sederhana. Sehingga oksigen yang dibutuhkan oleh biota sungai seperti ikan, tumbuhan, dan lain-lain akan berkurang. Secara singkatnya sih akan terjadi kompetisi untuk mendapatkan oksigen. Apabila limbah cair tersebut dibuang pada daerah tanah, maka dapat menyebabkan kematian tumbuhan di daerah tersebut karena masih mengandung zat organik maupun kimia yang belum mencapai standar yang dapat diserap oleh tumbuhan. Oleh karena alasan itu, limbah cair harus diolah terlebih dahulu sebelum dibuang. Kali ini saya akan menampilkan contoh kasus pengolahan limbah cair dari suatu studi literatur. Kasus yang saya tampilkan yaitu pengolahan limbah cair perusahaan susu pasteurisasi dan homogenisasi CV Cita Nasional yang berlokasi di Desa Semogawe, Salatiga. Limbah yang dihasilkan dari industri susu CV Cita Nasional yang pertama berasal dari tumpahan susu pada proses produksi setelah dilakukannya cleaning in proses perawatan. Yang kedua berasal dari pipa yang bocor selama proses pengaliran susu. Yang ketiga berasal dari pembilasan setiap pergantian rasa di proses pengemasan. Yang keempat berasal dari susu dalam kemasan yang rusak. Yang kelima yaitu berasal dari susu bekas uji harian. Dan yang terakhir yaitu limbah dari pembersihan lantai. Rata-rata limbah cair yang dihasilkan oleh CV Cita Nasional ini yaitu 20 meter kubik per hari. Dari produksi sebanyak 40.000 kg per hari. Proses pengolahan limbah cair di CV Cita Nasional melalui 7 tahapan proses. Yang pertama ada penampungan air limbah. Yang kedua ada equalisasi. Yang ketiga ada proses aerasi. Yang keempat ada proses flotasi. Yang kelima ada proses flow. Yang keenam proses filtrasi. Yang terakhir yaitu proses mediasi. Proses pengolahan limbah cair di CV Cita Nasional melalui proses fisika yaitu flotasi dan filtrasi, proses kimia yaitu equalisasi dan flokulasi, serta proses biologis yaitu aerasi dan mediasi. Karena fokus bahasan kita kali ini yaitu pengolahan limbah secara biologisnya, maka pada CV Cita Nasional pengolahan limbah secara biologis terjadi pada tahapan aerasi dan mediasi. Pada bak aerasi dilakukan penambahan mikroorganisme pengurai dalam bentuk cair. Mikroorganisme yang ditambahkan biasanya adalah Nitrosomonas sp, Lactobacillus sp, Aerobacter sp, Nitrobacter sp, dan Saccharomyces sp. Pengolahan limbah ini menggunakan multiculture atau menggunakan kombinasi beberapa jenis mikroorganisme secara langsung. Karena setiap mikroorganisme dapat mengurai komponen yang berbeda-beda. Fungsi dari penambahan mikroorganisme tersebut adalah untuk menguraikan zat organik yang terdapat dalam air limbah pengolahan susu agar kualitas airnya menjadi lebih baik. Selain itu, pada bak aerasi ini terdapat aerator yang berfungsi untuk memasukkan oksigen ke dalam air limbah serta membantu penguraian komponen dalam limbah cair tersebut. Dengan terpenuhinya kebutuhan oksigen, maka proses penguraian komponen organik pada limbah oleh mikroba dapat berlangsung dengan baik.
sehingga dapat menurunkan nilai BOD limbah cair. Pada tahap aerasi akan dihasilkan gas CO2 serta lumpur aktif yang mengandung biomasa mikroba. Tahap aerasi ini dilakukan 2 kali pada 2 bak yang berbeda. Aerasi pertama dilakukan pada bak yang ukurannya lebih kecil daripada bak aerasi kedua. 2 tahapan aerasi ini bertujuan untuk menambah kapasitas pengolahan limbah cair, yang mana kapasitas tersebut menyesuaikan dengan kapasitas produksi. Mediasi merupakan tahap akhir dari proses pengolahan limbah cair di CV Cita Nasional, sebelum air limbah dibuang ke lingkungan. Tahap mediasi merupakan tahap untuk memastikan bahwa air limbah yang telah diproses tidak berbahaya bagi lingkungan. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan mediator berupa makhluk berupa ikan. Jenis ikan yang digunakan pada proses mediasi beragam, yaitu ikan nila, ikan mas, dan ikan koi. Ketika mediator dapat hidup dengan baik di dalam air limbah, maka air limbah tersebut sudah aman untuk dilepas ke lingkungan. Hasil pengolahan limbah ini dapat dimanfaatkan untuk menyiram tanaman, serta padatan yang berhasil dipisahkan dapat digunakan sebagai pupuk tanaman. Hasil dari proses pengolahan limbah cair tersebut menghasilkan BOD5 sekitar 0,069 kg per hari dari standar baku BOD maksimum yaitu 2,4 kg per hari, COD sekitar 0,491 kg per hari dari standar baku COD maksimum yaitu 6 kg per hari, PSS sekitar 0,180 kg per hari dari standar PSS maksimal yaitu 3 kg per hari, pH sekitar 6,9 dengan standar baku maksimum pH yaitu 6-9. Dan terakhir dihasilkan debit limbah cair sekitar 20 meter kubik per hari dengan standar baku debit maksimum limbah cair yaitu 60 meter kubik per hari. Dari hal tersebut dapat terlihat bahwa hasil dari pengolahan limbah cair CV Cita Nasional sudah sangat baik karena hasil dari parameter limbah tersebut masih jauh dari standar maksimum beban pencemaran. Metode yang digunakan industri ini sudah efektif, terlihat dari hasil limbah yang telah diproses menunjukkan kualitas air yang baik. Untuk efisiensinya itu sendiri, industri ini merupakan industri susu yang telah terkenal dan memiliki profit yang mumpuni. Sehingga proses pengolahan limbah yang cukup mahal ini masih bisa digunakan pada industri ini. Sejauh saya pelajari dan analisis, pengolahan limbah cair di industri ini sudah cukup efektif dan efisien. Sehingga saran saya tetap jaga kualitas air limbah yang telah diproses. Pastikan monitor kualitas tersebut tidak ada cemaran yang tidak baik. Rutin melakukan perawatan unit pengolahan limbah sehingga menjaga unit-unit tersebut tetap berfungsi dengan baik.